Khutbahnya Nabi bertanya, manil qail, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Maka orang ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau engkau bertanya kapan terjadi hari kiamat, memang apa yang kau siapkan? Wa ma'adatta laha. Engkau bertanya sesuatu yang besar ini, pertanyaan yang luar biasa, kapan hari kiamat? Maka apa yang kau siapkan? Karena seseorang untuk menghadapi hari kiamat harus ada persiapan yang disiapkan. Sebagaimana seseorang menghadapi kiamat kecil yaitu kematian perlu untuk mempersiapkan diri. Kata Nabi, apa persiapan? Orang ini mengatakan dengan sejujur-jujurnya, hadirin. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya tidak sholat banyak, saya tidak ibadah banyak, saya tidak zikir banyak, tapi yang saya punya, inni uhibballah wa rasulah, yang aku punya hanyalah kecintaan. Meskipun amal ibadahku tidak sebanding dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, meskipun amalku tidak sebanding dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, meskipun amalku tidak sebanding dengan Sayyidina Uthman bin Affan, meskipun amalanku tidak sama dengan para sahabat yang luar biasa ibadahnya, tapi ya Rasulullah, aku punya kecintaan. Dan Nabi tahu siapa pecinta sejati dan siapa pecinta dusta. Nabi melihat ini orang betul-betul cinta dengan Rasulullah. Makanya malam ini kita yakin Rasulullah tahu kita cinta Nabi Muhammad. Rasulullah tahu kita rindu Nabi Muhammad. Rasulullah tahu kita ingin bersama Nabi Muhammad kelak di yaumil mahsyar. Rasulullah tahu kita adalah umat yang merindukan Sayyidina Muhammad. Maka insya Allah dengan perkumpulan ini kita akan sama-sama memuji Nabi Muhammad kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Nabi tahu ini orang pecinta sejati, hadirin. Nabi tahu ini orang bukan hanya sebatas klaim mengatakan saya cinta, tapi sebenarnya tidak cinta. Ketika Nabi melihat ini orang betul-betul cinta dengan Nabi, kata Rasulullah apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nah, ketika Nabi tahu ini orang betul-betul cinta dengan Nabi, dikasih hadiah sama Rasulullah. Meskipun salatmu tidak banyak, meskipun ibadahmu tidak hebat, dan engkau tidak pernah merasa dirimu mulia, merasa dirimu istimewa, ketahuilah, kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Sayyidina Anas bin Malik, hadirin, dikatakan, wallah, tidak ada yang lebih membuat kami senang setelah Islam dan iman melainkan ucapan Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh para ulama kita, ajaran cinta kepada siapapun, terlebih kepada para pewaris Rasulullah. Kita tidak pernah diajarkan benci membenci, kita tidak pernah diajarkan hina menghina. Bahkan Imam Al-Ghazali dikatakan apa? Ketika beliau meninggal dunia, ada salah satu orang soleh bermimpi Imam Al-Ghazali. Kata orang soleh ini, wahai Imam Al-Ghazali, bima ghafarallahu lak, dengan apa Allah mengampuni kesalahanmu? Apakah dengan karangan kitabmu? Apakah dengan ilmumu? Apakah dengan ibadahmu kau meraih ampunan besar dari Allah? Kata Imam Al-Ghazali, bukan itu semua, tapi dengan kasih sayang dan kelembutan kepada sesama makhluk Allah. Pernah satu saat, kata Imam Al-Ghazali, ketika aku mengarang kitab, orang dulu kan belum ada pulpen, orang dulu kan kalau nulis celupkan ke tinta, terus nulis habis celupkan lagi. Kata Imam Al-Ghazali, ketika aku mengarang kitab, tiba-tiba di saat aku sudah mencelupkan penaku ini di dalam tinta, ketika aku angkat, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap, dan kubiarkan lalat itu meminum daripada tinta tersebut. Tidak kubiarkan lalat itu saya usir ataupun saya tidak izinkan untuk meminum tinta, tidak, tapi saya biarkan dan saya tahan tangan saya.
untuk tidak bergerak. Kenapa? Karena saya melihat ini makhluk Allah kehausan, kasihan. Sudah selesai dan dia terbang kembali, dengan itulah aku diampuni oleh Allah segala dosa aku, kata beliau. Inilah jalan kita hadirin. Jalan kita adalah jalan mahabbah, jalan kecintaan kepada siapapun yang mencintai kita ataupun yang membenci kita, yang memuji kita ataupun yang menghina kita. Inilah jalan kita. Maka jangan sekali-kali hadirin kita membalas cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan. La, jangan. Karena pernah ada seorang habaib di kota Tarim, nama beliau Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab, guru daripada guru mulia Sayyid Al-Habib Umar. Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab ini, beliau hidup di zaman komunis. Jadi ketika itu komunis pernah menjajah daerah Yaman, diantaranya Tarim. Jadi siapapun ketahuan bawa kitab ilmu agama ditangkap sama mereka. Dan para ulama wajib setiap hari harus absen untuk diketahui keberadaannya di mana. Al-Habib Muhammad ini, beliau setiap kali ingin absen di bawah pemerintahan komunis ini, ada salah satu orang petugasnya ini, setiap kali Habib Muhammad bin Ali bin Syihab ini ingin absen, pasti apa? Dia ambil cangkir, dia siram Habib Muhammad ini. Nah, kalau kita disiram kayak gitu sudah keluar jurusnya. Nah, ini setiap kali pengen nulis pasti sudah diambil cangkir, disiram ke wajah Habib Muhammad. Dan Habib Muhammad dia enggak marah, enggak balas caci maki atau balas ngambil sesuatu dilempar, enggak. Setiap kali absen pasti digitukan hadir. Sampai akhirnya apa? Pernah satu saat Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab ini sedang absen, ternyata bukan satu cangkir yang berisi air yang dilemparkan, tapi ini orang malah meludahi Habib Muhammad bin Syihab. Ketika diludahi, Habib Muhammad diam. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Seperti itu sudah. Nah, para ahlil gulub, orang-orang yang suci hatinya, mau dicaci maki tetap ucapannya barakallahu fikum. Mau dihina seperti apa, jazakumullah khair, semoga Allah berikan balasan yang baik untuk kalian. Nah, seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang sebentar lagi akan datang ke Jakarta, itu pernah di media sosial beliau ada orang caci maki beliau, la'anallahu alaik, katanya, semoga Allah melaknatmu. Dibalas oleh beliau, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ada yang nulis, semoga Allah jauhkan dan masukkan engkau ke dalam neraka. Habib Ali jawab, semoga Allah masukkan engkau ke dalam surga. Mau seperti apapun cacian makian tidak akan terucap dari mulut mereka kecuali kata-kata yang baik hadir. Makanya ini gambaran orang kalau kata-katanya baik, ucapannya baik, itulah gambaran bagaimana keadaan hatinya. Habib Muhammad ini dicaci maki, dilempar air, diludahi, kata beliau barakallahu fikum. Sampai akhirnya apa? Satu orang datang ke rumah beliau berkunjung, kata orang ini, Habib, ayah saya meninggal. Siapa? Yang biasa lempar air ke beliau, yang pernah ngeludahin beliau. Memang kebetulan Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab ini salah satu habaib yang tugasnya mengimami sholat jenazah. Jadi siapapun yang meninggal di Tarim itu pasti disolati dengan sholat jenazah. Jadi kata Habib Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, azamallahu ajrakum, ahsana izakum, wa ghafara lil mayyitikum, didoakan. Kata yang anak ini, Habib, bukankah engkau tahu siapa ayahku? Ayahku yang setiap hari lemparkan air ke wajahmu, Habib. Ayahku yang pernah meludahimu, hai Habib. Kenapa engkau malah mendoakannya dengan doa yang baik? Kata beliau, kami dididik oleh ayah-ayah kami tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk kepada siapapun. Nah, kata Habib Muhammad, syih khidmah, syih wala syih, ada sesuatu yang perlu dibantu. Kata anak ini, kami minta ya Habib, engkau mengimami sholat jenazah untuk ayah kami. Kata Habib Muhammad, ahlan wa sahlan. Nah, biasanya kalau orang Arab itu, tanda penghormatan kalau ada orang minta alal ain war ras. Artinya kalau bahasa Banjar, inggih pun.
Nah, kalau bahasa Medan apa? Iya. Apa bahasa Medan? Bahasa Jawa apa bahasa Jawa? Nah, intinya siap, saya akan imami, saya akan sholati. Akhirnya anak ini pun menangis. Kata sang anak, ya Habib, seakan-akan ayahku ini tidak berbuat salah kepadamu. Kata Habib Muhammad, ketahuilah ketika ayahmu melemparkan air itu ke wajahku, belum aku pulang sudah kumaafkan. Jadi aku tidak memendam amarah atau pendendam kepada ayahku. Inilah hadirin jalan kita, jalan mahabbah, jalan kecintaan. Maka dari itu kita berharap semoga perkumpulan kita ini menjadikan kita semakin cinta dengan Allah dan Rasulullah, menjadikan kita semakin mau berjuang, berkorban untuk Allah dan Rasulullah. Hadirin, kita sudah berada di akhir zaman. Inilah saatnya kita bangkit dan ingat bahwasanya di saat ini Nabi Muhammad menantikan perjuangan dan pengorbanan kita. Rasulullah sudah habis-habisan berjuang untuk kita. Bahkan meskipun Nabi sudah meninggal sekarang, beliau tetap memperjuangkan umatnya. Hadirin, dikatakan dalam suatu riwayat bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis Allah memperlihatkan amal perbuatan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, in wajadtu khairan hamidullah. Seandainya yang kutemui sesuatu yang baik, umatku rajin sholat, umatku rajin hadir majelis ilmu, umatku rajin zikir dan baca sholawat, maka kata Nabi Muhammad, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, adapun kalau yang ketemu adalah maksiat, kelalaian, kemungkaran, apakah kata Nabi, oh sudah saya biarkan, itu urusan dia dengan Allah. Atau Nabi mengatakan, oh saya tidak peduli, nah itu sudah tanggung jawabnya. Kenapa? Dikasih yang baik malah milih yang buruk. Tapi kata Nabi apa? In wajadtu ghaira dzalik, kalau yang kutemui selain itu, yang ada hanyalah kemaksiatan, istaghfartulah, aku mintakan ampun kepada Allah. Nabi sudah meninggal, makanya Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku kebaikan untuk kalian, dan meskipun aku sudah meninggal, itu pun kebaikan untuk kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, dengan berkat perkumpulan ini, jadikan Nabi Muhammad tersenyum melihat kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad gembira melihat kami ya Allah. Ya Rabb, dengan berkat perkumpulan ini, jadikan Rasulullah mengizinkan kami berkumpul bersamanya kelak di yaumil mahsyar. Ya Rabb, semua yang hadir mereka memiliki hajat, maka kabulkan hajat mereka ya Allah. Mereka yang hadir ya Rabb, ada penyakit di dalam dirinya, zahir maupun batin, sembuhkan ya Allah. Ya Rabb, mereka yang hadir di tempat ini, tidak ada harapan dan keinginan dalam jiwa mereka, melainkan agar bisa berkumpul bersama dengan Nabi-Nya Muhammad. Maka kumpulkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Maka pertemukan kami dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, di malam ini kau kumpulkan kami dengan anak cucu baginda Nabi-Mu Muhammad. Kau kumpulkan kami di malam ini dengan para ulama pewaris ilmu Nabi-Mu Muhammad. Maka jadikan kebersamaan ini ya Allah menjadi sebab kami akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga Firdausul A'la. Ya Rabb, kami banyak dosa, kami banyak maksiat, kami banyak kemungkaran yang kami lakukan, dan kami berharap itu semua kau ampuni dan kau maafkan dengan kami menyebut nama Sayyidina Muhammad, dengan kami mengingat nama Sayyidina Muhammad, dengan kami merindukan nama Sayyidina Muhammad. Jika di dalam riwayat ya Allah, Nabi Adam diampuni dosa dan kesalahannya dengan melihat nama Rasulullah dan menyebut nama Rasulullah, maka kami berharap dengan nama Sayyidina Muhammad kau ampuni segala dosa kami ya Rabb. Dengan nama Sayyidina Muhammad kau maafkan segala kesalahan kami ya Rabb. Siapalah kami ya Rabb kalau bukan Sayyidina Muhammad, kalau bukan Nabi Muhammad, kalau bukan perjuangan Rasulullah demi memperjuangkan kami, maka sungguh demi Allah kami tidak akan mengenal Nabi Muhammad.
akan tetapi perjuangannya, pengorbanannya untuk kami, itulah yang menjadikan kami berkumpul di malam ini ya Rabb. Maka kami berharap jangan kau haramkan kami kebersamaan dengan Rasulullah. Jika engkau jadikan kami bersama orang-orang yang memiliki cinta kepada Nabi Muhammad, maka dengan hubungan ini hubungkan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Jadikan semua yang hadir dan seluruh anak keluarga dan beserta jiran dan tetangganya berkumpul bersama dalam syurga Firdaus al-A'la ya Rabb. Kami tidak ingin apapun melainkan bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad, selalu dengan Nabi Muhammad. Itulah yang kami inginkan ya Rabb. Selama ini kami belum dapat bermimpi Rasulullah, maka dengan sebab ini mimpikan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami memandang wajahnya yang indah, izinkan kami melihat wajahnya yang mulia, izinkan kami memandang wajahnya yang suci dan senantiasa tersenyum kepada siapapun ya Rabb. Kami berharap seandainya kami belum dapat melihat wajah Rasulullah, izinkan wajah kami di malam ini dilihat oleh Rasulullah. Kami yakin wajah ini dilihat olehnya sekarang. Kami yakin beliau melihat wajah ini, wajah yang penuh dosa, wajah yang penuh maksiat, wajah yang mungkin sudah gelap terbakar dengan dosa dan kemaksiatannya. Kami berharap wajah ini sekarang dipandang oleh Rasulullah. Kami yakin Nabi Muhammad melihat perkumpulan kami, li'annaka hayyun fi qulubina ya Rasulullah. Karena kau hidup di dalam hati kami ya Rasulullah. Maka pandanglah wajah para pecinta ini. Jangan biarkan wajah ini terbakar di dalam kuburnya ya Rasulullah. Jangan biarkan wajah ini menjadi hitam di dalam kuburnya ya Rasulullah. Engkau tidak akan membiarkan satupun dari umatmu terlempar ke dalam api neraka. Karena itulah ucapanmu sebelum meninggal wahai Nabi Muhammad. Inni la ardah ahadan min ummati yadkhulunan nar. Engkau mengatakan ku tidak rela satupun dari umatku masuk ke dalam neraka, dan kami umatmu ya Rasulullah. Kami umatmu. Sebenarnya kami tak pantas mengucapkan itu wahai Nabi, karena kami masih jauh dari meneladani akhlakmu, kami masih jauh dari budi pekertimu, kami masih jauh daripada tuntunanmu. Berapa banyak salat yang kami tinggalkan, berapa banyak maksiat yang kami lakukan. Akan tetapi ini ucapan seorang pecinta kepada yang dicinta. Akan tetapi ini ucapan seorang perindu kepada yang dirindu. Kami umatmu ya Rasulullah. Hadirin hadirat, kita meyakini Nabi Muhammad melihat dan mengetahui perkumpulan kita di malam ini. Seandainya Allah izinkan saat ini, Allah buka hijab dan Allah perlihatkan kehadiran Rasulullah di hadapan kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka yang kita ingin sampaikan hanya satu, hadirin. Kita sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami dunia dan akhirat. Jangan jauhi kami dunia dan akhirat. Kami sering menjauhimu, tapi kami yakin kau tidak akan menjauhi kami sebagai umatmu. Kami sering melupakanmu, dan kami yakin kau tidak akan melupakan kami sebagai umatmu. Maka ya Rasulullah, jadikan kami selalu denganmu di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, kaulah yang maha kuasa ya Allah. Kaulah yang maha mengabulkan segala harapan dan permintaan. Maka jangan biarkan kami pulang dari tempat ini melainkan nama kami sudah tercantum menjadi nama ahli syurga Firdaus al-A'la. Amin ya Allah. Amin. Jadikan nama kami menjadi nama ahli syurga Firdaus al-A'la. Ya Rabb, di malam ini semua yang ada di sekitar kami menjadi saksi. Kamilah pecinta Sayyidina Muhammad. Amin. Kamilah perindu Sayyidina Muhammad. Kamilah yang mengidam-idamkan dan menginginkan untuk selalu bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kami, mereka hambamu dan makhlukmu ya Rabb. Dan kami berharap mereka akan bersaksi kelak di yaumil qiyamah, kami umat Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabb, kau telah jadikan kami terlahir sebagai umat Nabi Muhammad.
dan Kau jadikan kami sekarang hidup sebagai umat Nabi Muhammad, maka kami berharap jangan Kau wafatkan kami, melainkan kami tetap menjadi umat Sayyidina Muhammad. Jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan di akhir hayat, La ilaha illallah. Dan ketika kami ingin mengucap Muhammadur Rasulullah, kami harapkan kehadiran Rasulullah di hadapan kami. Amin. Ketika kami mengucap Muhammadur Rasulullah, nama yang kami sebut, wajahnya tersenyum kepada kami. Ya Rabb, dengan berkat perkumpulan ini kabulkan hajat kami dunia wal akhirah. Luaskan rizki kami dengan keberkahan dan kebaikan, dan jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah. Ya Rabb, kami berharap jangan Kau cabut nyawa kami kecuali kami sudah bermimpi Nabi Muhammad, kecuali kami sudah mencium tangan Sayyidina Muhammad, meskipun walau hanya dari mimpi. Ya Rabb, izinkan kami untuk menyentuh tangan suci tersebut, dan kami berharap ketika ruh terlepas dari jasadnya akan menyambut ruh kami dengan pelukan hangat Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, sebelum kita tutup acara pada malam ini, mari sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga ucapan salawat dan salam ini menjadikan kita dapat langsung berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Allah. Dan bisa langsung mengucapkan salawat dan salam itu tepat di hadapan makam Sayyidina Muhammad. Jadikan ucapan ini adalah ucapan yang betul-betul bersumber dari hati kita. Jangan hanya kita bisa mengangkat suara untuk memanggil dunia kita, harta dan tahta kita, tapi jadikan suara kita ini lantang untuk menyebut nama Sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya Taha. As-salatu wassalamu alaika ya Taha. As-salatu wassalamu alaika ya Yasin. As-salatu wassalamu alaika ya Yasin. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan tidak ada salawat dan salam yang diucapkan oleh umatku kepadaku kecuali disampaikan kepadaku, dan salawat dan salam kita di malam ini yakinilah sampai ke hadapan Rasulullah. Amin ya Allah. Dan semoga dibalas oleh Nabi, dan itulah menjadi sebab Allah limpahkan keberkahan di dalam hidup kita dunia wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam واغفر يا واسع الرحم يا ربي بالمصطفى فدنا واغفر الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Semoga Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Dan semoga semua yang hadir Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala apa yang diinginkannya, dan semoga yang hadir Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, kabul segala hajat dunia wal akhirah, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam